Disiplin yang lain. Tepat waktu, tertib, ya. Menghormati waktu bisa? Bisa. Dilarang melakukan kekerasan, juga dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai kebajikannya? Kesehatan, keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, harus antri. Nilai kebajikannya? Menghormati orang lain kan, Bapak Ibu ya. Kita tidak ingin kan, kemudian antri tiba-tiba kita didisi orang itu kan tidak ingin. Kita harus menghormati orang lain. Menggunakan masker tadi apa Bapak Ibu? Kesehatan. Jangan berlari di kelas. Keselamatan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang kemudian nanti kita tanamkan pada anak. Kita sepakati bersama. Apa nilai kebajikan yang harus kita raih, yang kita capai di kelas itu apa anak-anak? Bukan dengan bahasa peraturan lagi. Saya kira sepakat kalau anak-anak itu bosan dengan aturan yang terlalu banyak, poin-poin. Maka kita sederhanakan dengan keyakinan, ya. Keyakinan apa yang harus kita capai bersama di kelas. Lantas bagaimana Bapak Ibu pemahaman tentang keyakinan kelas di kurikulum Merdeka ini? Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak, berbeda peraturan. Kalau peraturan bersifatnya detail, rinci, betul atau tidak? Hadir 15 menit sebelum pembelajaran, detail atau tidak Bapak Ibu? Tapi kalau keyakinan sifatnya lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang umum, universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kira-kira nanti keyakinan kelas ada kalimat jangan, dilarang, juga atau tidak Bapak Ibu? Tidak ada. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dicapai. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan, real, sakit dicapai di kelas kita, di sekolah kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, ya, melalui curah pendapat, diajak diskusi, biar anak-anak itu betul-betul yang mereka sepakati itu betul-betul yang mereka usulkan. Nah, mereka mengusulkan kan itu akhirnya mereka akan dengan ringan untuk bisa menepati kata-kata. Kemudian yang tidak kalah pentingnya keyakinan kelas ini perlu ditinjau ulang, dievaluasi setiap saat, ya, dari waktu ke waktu. Nah, ini prosedurnya Bapak Ibu, langkah-langkahnya pripun Pak? Cara membuat keyakinan kelas atau sering disebut kesepakatan kelas. Langkah pertama adalah mempersilakan murid di kelas untuk bercurah pendapat, diajak diskusi tentang peraturan yang perlu disepakati. Paling awal dibuat bahasa peraturan sih tidak apa-apa, tapi dari peraturan itu nanti diambil nilai apa tadi Bapak Ibu? Keyakinan. Bahasa peraturan tidak apa-apa di awal. Lalu mencatat semua masukan itu di papan tulis. Kalau sekarang lebih kerennya pakai kertas plano. Siswa nulisnya di apa Bapak Ibu? Kertas yang mana itu? Bukan. Sticky note, post-it. Kertas kotak-kotak kecil. Jadi saya nulis, ditempel-tempel kan jadi interaktif kelas ya. Mereka mengusulkan lalu ditempelkan di kertas plano gitu. Lalu susunlah keyakinan kelas dalam bentuk kalimat positif. Diupayakan tidak ada kata-kata jangan, dilarang dan seterusnya gitu Bapak. Lalu tinjau kembali, bisa jadi didapati pernyataan yang tertulis. Bisa enggak usulan anak-anaknya 30 usulannya podo, bisa apa tidak? Ini kita sederhanakan. Oh itu usulannya si A atau si B itu podo aslinya. Ini kita gabungkan, ya, ya. Lalu kemudian langkah berikutnya adalah ajak murid untuk menemukan dari peraturan tadi nilai kebajikannya apa. Oh ini intinya menghormati orang lain, ini intinya adalah menjaga kesehatan, ini intinya adalah menjaga kebersihan. Kurang lebih begitu. Tinjau ulang keyakinan secara bersama-sama. Setelah beberapa peraturan telah disatukan, maka keyakinannya butirnya bertambah atau berkurang kalau sudah disatukan? Berkurang. Harapannya keyakinan kelasnya tidak usah banyak-banyak. Kemudian setelah keyakinan kelas dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujui dengan cara menandatangani, ditandatangani. Berarti paling enak pakai apa dulu? Papan tulis atau kertas plano? Kertas plano, ini kertas manila atau kertas asturo, kreativitas kita. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini contoh kalimat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Contoh kalimat keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini kalau tidak salah kelas 1 SD atau kelas 2, kelas rendah. Setiap anggota perlu senang, perlu melaksanakan tugas, perlu saling menghargai.
Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kan nilai-nilai ya Bapak Ibu ya. Nilai-nilai yang ada di sana, nilai-nilai keyakinan. Contoh yang lain, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Jadi ini yang sudah beda, agak kompleks bahasanya. Contoh keyakinan kelas 1. Ini hanya ada 3 nilai Bapak Ibu, luar biasa, singkat. 1 hormat, 2 bekerja, 3 diterima dan dimiliki. Yang pertama hormat yang dimaksud adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Maka keyakinan ini akan sangat luas nanti maknanya. Dia akan menjaga nggak ngambil barangnya orang, dia akan menghormati gurunya, betul ya Bapak Ibu? Dia akan menghargai teman-temannya satu kelas dan nilai. Yang kedua nilainya adalah bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nek konenten niki, siswa sudah meyakini ini, maka tidak ada lagi harapannya anak yang tidak mengerjakan tugas-tugas. Ya. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli. Ya, kaitannya dengan relasi teman-temannya. Ini contoh yang pernah saya lakukan Bapak Ibu. Kebetulan saya menggunakan laboratorium di sekolah kami mengajak siswa. Di tahap awal saya memberikan pengantar mengenai kelas impian. Seperti saya tadi pagi datang di sini pertama, saya mengajak Bapak Ibu pengen punya kelas pelatihan yang kayak apa, gitu ya Bapak Ibu ya tadi ya. Saya lakukan itu. Siswa pun menuliskan deskripsinya di kertas yang namanya sticky note atau post-it itu, di kertas-kertas kecil itu Bapak Ibu. Kalau sudah mereka nempel Bapak Ibu, menempelkan di papan yang sudah kita siapkan. Murid menempelkan usulan deskripsi kelas impian mereka itu kayak apa? Loh itu kok beda Pak sama prosedur yang tadi. Ini saya modifikasi. Saya tidak bicara peraturan-peraturan di awal, tapi saya mulai dari anak-anak itu pengen punya kelas kayak apa. Kan lebih menarik ya Bapak ya. Lebih sederhana di akal mereka daripada bicara peraturan. Oh mereka pengen kelas yang saling menghargai, kelas yang nyaman untuk pembelajaran dan seterusnya. Usulan-usulan itu ditempelkan di depan. Kalau sudah kemudian guru mencoba menganalisis usulan mereka, kemudian siswa kita tanya lagi, persis ketika saya tanya ke Bapak Ibu tadi, untuk mewujudkan kelas impian hari ini, kelas pelatihan ini yang Bapak Ibu impikan, itu usulan Bapak Ibu apa? Apa usulan anak-anak untuk mewujudkan kelas impian? Maka mereka pun akhirnya mengusulkan banyak hal, bagaimana mereka saling menghargai, saling menghormati, ya, saling menjaga kebersihan kelas, gitu, dan lain sebagainya. Diusulkan di planner yang warnanya orange, Bapak Ibu. Hingga akhirnya bentuknya seperti ini, Bapak Ibu. Ini kelas impiannya kayak apa, upayanya kayak apa, kesepakatannya. Dari usulan-usulan ini kemudian kita rangkum. Oh, usulannya si A sama si B itu podo aslinya. Si C sama si D itu sama si usulan. Kita rangkum hingga akhirnya siswa sendiri, saya hanya mengarahkan di sini siswa sendiri. Silakan dipimpin teman-temannya untuk membuat kesepakatan kelas dari usulan-usulan yang banyak tadi diketik begitu, ada berapa, boleh diketik, boleh ditulis tangan apa saja keyakinan kelas yang disepakati, gitu ya Bapak Ibu. Jika sudah kemudian semua murid dan guru menandatangani kesepakatan kelas itu Bapak Ibu. Nah ini contoh kesepakatan kelas di salah satu kelas yang saya kelola Bapak Ibu. 1 menjaga kebersihan, 2 menjaga kenyamanan kelas, ya. 3 saling menghargai, 4 saling membantu dan melengkapi, 5 menjaga solidaritas. Kita hanya mengarahkan saja nilai-nilai yang mereka yakini perlu ada di kelas mereka. Dengan ini kira-kira kelas 1 dengan kelas lainnya beda apa sama nanti? Beda. Kebutuhan mereka berbeda, keyakinan mereka akan berbeda. Dan untuk mengingatkan itu maka kemudian yang kita lakukan adalah menempelkan ini, ya. Sudah ditandatangani, ditempelkan di kelas. Monggo carikan tempat yang kemudian ditempelkan. Menurut Bapak Ibu mungkinkah dilakukan di kelas Bapak Ibu? Bisa dilakukan apa tidak? Bisa. Saya tidak tanya mau dilakukan atau tidak, bisa dilakukan atau tidak? Bisa ya Bapak Ibu ya? Sangat bisa. Insya Allah menyenangkan. Terima kasih.